Estu Ernesto, saya Pandit Tarkam dan saya kali ini di kawasan Tangerang Selatan ketemu dengan anak muda. Ya umurnya memang jauh sih, saya sebut anak muda 17. Dan ternyata dia adalah orang Semarang dan saya adalah bekas orang Ungaran. Agi Eka Resi. Kalau orang Semarang nih Agi. Oh Agi yo. Nah beliau ini adalah agen pemain seperti Jorge Mendes atau Mano Raiola ya. Kalau the next Gabriel Budi itu. Oh enggak. Beda. Oke. Hebatan dia. Nah, Mas, ini profesi agen pemain itu kan tidak banyak di Indonesia. Di Indonesia. Apalagi sistem sepak bola Indonesia itu belum rapi. Segala macam. Sampai kan pasti tahu resiko-resiko seperti itu. Kenapa sampai mau menjalani profesi ini yang resikonya tinggi ini? Ya benar sih kata Sestu tadi, resikonya tinggi, terus banyak konflik di dalam situ. Karena gini, yang pertama tuh passion. Dulu saya juga mau jadi pemain bola yang gagal juga. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain itu saya mau mengaplikasikan manajemen SDM. Dulu kan saya kuliah sampai S2 itu manajemen. Nah di situ tuh saya bisa tahu bener-bener gimana cara manage. Nanti kalau misalnya punya manajemen artis, manajemen apapun itu, hampir sama, model konsepnya tuh hampir sama. Kita manajemen konfliknya harus bagus. Jadi selain penghasilan juga nomor sekian ya, tapi relasi. Jadi kalau sepak bola itu isinya itu orang-orang penting, kebanyakan mayoritas orang-orang penting, orang-orang besar, dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi, itu semua orang penting. Jadi bisa menentukan nanti aku dibawa kemana gitu lah. Okay. Jadi anggap aja ini sebagai permulaan gitu loh. Sampai berapa tahun sudah terjun jadi agen pemain? Masih baru sih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari 2007 berarti ya? 17 sorry, 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, dari 3 tahun itu pengalaman yang paling diingat sampai sekarang apa ya, Mas? Ngurusin sepak pemain bola, terutama pemain asing ya? Pemain asing. Apa, Mas? Sama punya pengalaman apa? Apa ya? Paling ya hampir sama semua. Yang pertama kan kultur pemain asing itu kan beda. Terus penjaluannya beda warna-warna. Okay. Sering konflik juga saya sering konflik juga sama klien sendiri berarti? Iya, sama klien sering konflik karena saya kan menerapkan mengasih tahu mensuggest ini kayak gini di Indonesia. Tapi kan mereka kan beberapa dari mereka kan nggak mau tahu. Oke. Akhirnya ya bagaimana caranya kita dari manajemen konflik itu bisa saya yang kalah atau dia yang kalah dalam tanda kutip gitu. Jadi belajar itu juga sih. Terus selain itu pengalaman kayak kehilangan duit banyak. Oh gitu? Iya, terus abis itu gagal pemain gagal. Saya udah ada pemain trial sekitar 3 trial tuh gagal pemain asing. PSIS baru itu Persela. Musim ini 2020? Enggak, musim lalu. Musim 2019. Iya. Dari itu gagal, dari PSIS gagal 1, Persela gagal 1. Tapi sampai punya ini kan resikonya tinggi nih. Kan banyak pemain, banyak isu di negara kita, bahkan di Asia Tenggara ya. Di Malaysia gitu gagal bayar segala macam. Nah, antisipasi seperti itu apa yang Anda lakukan buat pemain-pemain klien sampai? Kalau di Indonesia sejak dualisme itu sejak LPI udah nggak ada, itu udah nggak ada telat bayar, Mas. Alhamdulillah. Jadi paling seminggu lah, maksimal seminggu, nggak sampai sebulan-bulan tuh nggak ada. Jadi walaupun kondisi pandemi seperti ini, makanya brand ini dipotong karena untuk menjaga ini gitu loh. Jadi telat gitu. Wes mendingan daripada aku nanti nggak bisa klub nggak bisa bayar, mendingan kita potongnya aja gitu loh. Yang penting tepat. Masih bisa hidup karena kan kondisi masih susah gitu. Tapi ya maksud saya sekarang walaupun liga masih belum, atau liga sepak bola Indonesia masih belum 100% lebih baik, tapi sudah ada kedewasaan gitu. Sudah ada perbaikan. Yang dulunya bayar ada yang 2 bulan telat, sekarang udah nggak sampai segitu. Semua klub nggak ada. Sebenarnya fungsi agen itu kayak apa sih? Intermediate ya sekarang ya. Kalau istilahnya itu
fungsinya seperti apa? Terutama kan untuk pemain asing yang misalnya kalau orang Brazil gitu kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa apalagi bahasa Indonesia gitu. Fungsinya apa sih intermediate itu? Jadi memang beberapa ada yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi dari situ aku jadi belajar bahasa Portugis mas. Oh. Jadi dua arah, dia belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa dia. Kadang-kadang bahasa Inggris juga. Jadi fungsinya yang menjembatani dia. Jadi kadang-kadang itu kayak pemain itu kalau nggak punya apa, makanya inilah di sini pentingnya agen. Jadi pemain itu kalau nggak punya agen itu dia kayak seakan-akan tuh komunikasinya kurang enak di sisi pemainnya. Oke. Kayak misalnya klub ngomong A, pemain nih, apalagi pemain Indonesia gitu, mau bilang B tapi nggak enak gitu kan, agen jadi A. Tapi kalau punya intermediary, si pemain itu bilang sama intermediary ceplos-ceplos apa adanya, saya mintanya A, B, C, D gitu, biar nanti urusan intermediary yang menyampaikan ke manajemen go bisa dituruti atau enggak gitu. Kalau misalnya pemain nggak punya agen itu, terutama yang lokal, itu kasihan mas, kan. Jadi klub bilang segini, pemain nggak mau ada yang gitu, ada yang ya wes lah daripada sen klub, ya wes lah gitu. Jadi kayak terima gitu. Tuh, jadi tapi beberapa pemain udah sadar dan mereka udah butuh agen gitu. Meningkatkan bargain power dan gitu. Nah, sampai kan akan ada FIFA transfer segala macam. Sampai pernah nggak ngambil short course atau apa di FIFA atau memang diharuskan atau nggak diharuskan nggak diharuskan sih mas. Nggak diharuskan short course itu. Sebenarnya ada wacana. Saya dengar tuh ada wacana PSSI mau merapikan agen-agen liar gitu. Karena udah terlalu banyak dan mau dirapikan gitulah bahasanya. Mau ada course, ada pelatihan. Ya saya menunggu itu. Belum ada wacana sih. Tapi nggak sejauh ini nggak pernah punya. Kalau misalnya kan udah jadi lama banget, setahu saya itu 2010 ya. Kalau misalnya jadi notaris itu kan ada sertifikasi khusus gitu-gitu. Kalau agen belum ada. Sampai sekarang belum. Dulu ada, sekarang nggak ada. Dihapus sudah. Peraturannya dari FIFA dihapus. Jadi ada di peraturan FIFA itu regulasinya tuh sekarang anyone can be intermediary gitu. Gitu. Tanpa sertifikasi udah dihapus gitu. Tapi bagusnya diadain lagi. Biar untuk merapikan gitu. Oke. Iya. Karena kan banyak loh yang asal-asal jadi agen, enggak kredibilitasnya enggak asal lo nanti lari atau gimana. Pas tanggung jawab kan kasihan. Oke. Tapi sejauh ini sampean aman ya dengan pemain. Alhamdulillah aman. Nah, kalau ada orang Indonesia yang pengen belajar jadi agen segala macam, sebenarnya pekerjaan seperti apa sih? Apakah sama dengan penyalur PJTKI atau apa? Hampir sama kayak outsourcing gitu. hampir sama tapi nggak sama. Itu sih. Bedanya kan sepak bola ada aturan tertentu ya. Iya. Jadi, kalau sistem kerjanya hampir sama. Contohnya kayak gini. Kalau bahasa kasarnya kayak maklar tuh juga hampir sama juga. Jadi ada orang minta rumah, rumahnya tipenya 60 gitu kan. Yang ada kamarnya di sini tingkat 2, halamannya gini-gini. Pemain gitu, cari posisi DM gitu. Midfielder dari negara ini, tipikalnya gini. Ya, kita nggak mungkin ngasih yang beda. Maksudnya hampir sama lah sistem kerjanya gitu. Iya. Sejauh ini apakah sampean hanya beroperasi di Liga Indonesia atau di Malaysia atau di mana? Yang udah berhasil sejauh ini di Indonesia, cuman udah ke Jepang saya mesti udah masuk ke Liga Jepang, ke Liga India, ke Liga Bangladesh, ke Liga Thailand, Malaysia juga udah. Cuman belum ada yang masuk gitu sih. Karena di sana kan punya agen-agen lokal. Saya di Indonesia ada. Saya ada si ini. Oke. Nggak mungkin, maksudnya untuk agen luar tuh sangat sulit merusak kabel budi agi atau PLS gitu. Jadi saya pun sama gitu. Belum kuat untuk bukan merusak, untuk menyaingi mereka. Masuk itu susah. Masuk. Karena di sana ada yang namanya kabel budi versi sana gitu kan. Jadi Aki versi Malaysia jadi gitu ya. Susah lah untuk belum bisa. Tapi udah jalan ke sana gitu. Tapi sejauh ini Sampean juga punya ikatan baik dengan teman-teman agen di sini kan, Mas Gabriel Budi segala macam. Itu bagaimana sih hubungan teman-teman itu? Belum. Kalau dikatakan teman tuh enggak, tapi profesional aja sih. Kan profesional, jadi kita enggak yang temenan WhatsAppan gitu, enggak, karena bedanya. Tapi saling tahu kan ya? Saling tahu dan juga beberapa kali komunikasi, cuman enggak yang halo gimana kabar, enggak selalu gitu. Iya. Gitu. Nah,
sampai kan bisa masuk ke Thailand segala macam. Berarti bisa bawa pemain Indonesia ke luar negeri dong ya? Nah, itu rencananya. Mungkin mulai tahun depan lah. Udah mulai kemarin sebenarnya saya mau hampir masukin pemain Indonesia ke Jepang. Oh betul? Ya, Jepang League. Oh. Sonen Filmer. Tapi COVID. Oh, oke. Tapi sampai nyaling ke sana ya? Iya. Oke. Ya kita berharap sih main Indonesia nggak usah main di Eropa sih, main di Jepang atau Korea. Udah istimewa itu. Oh, tapi sudah sempat komunikasi dengan Jepang segala macam. Udah disukai itu pemain lokal timnas. Boleh tahu timnas pemain siapa? Nggak usah deh. Oke. Tapi yang pasti sudah ke sana ya. Yeah. Berarti sudah ada link ke sana. Iya. Nah, ini mungkin terakhir. Apa obsesi atau impian sampean yang pengen banget mungkin dalam waktu dekat ini sampean wujudkan di dunia keagenan ini? Dalam waktu dekat. Nah, maksudnya term yang terdekat pengen terlepas dari pandemi atau apa? Ada nggak keinginan yang itu yang salah satunya itu pemain Indonesia ke luar negeri itu satu. Terus ya tinggal setelah ini semua baik, terus saya pengen ya nambah pemain lah di Indonesia gitu kan. Tapi yang paling penting itu adalah mengambil potensi muda tuh lokal. Saya mau belajar untuk mengageni pemain lokal under 18, under 20 mulai dari sekarang. Jadi untuk masa depan bisa itu gitu loh, bisa bagus buat semua gitu. Paling tidak saya senang tadi sampean bisa ngeling ke Jepang. Ada yang suka itu menarik gitu. Iya, Eropa juga ada Mas, Eropa di Albania, di Serbia juga ada. Saya bisa lah ke sana. Oke. Gitu. Ke Jepang aja deh, nggak usah jauh-jauh. Iya, sama makan nasinya gitu. Satu itu, dua lebih disiplin. Oke. Nah, agen itu sebenarnya nggak cuma kayak Jorge Mendes itu kan sama Ronaldo kan udah kayak kakak beradik. Iya, gitu kan. betul. Ada financial planner dan apakah Anda juga melakukan itu dengan klien-klien Anda? Ya, karena pemain saya masih belum begitu banyak ya. Masih bisa saya deketin, tapi saya nggak janji kalau untuk kedepannya kalau misalnya 20, 30 susah itu buat punya intensitas yang sangat dekat gitu. Paling nggak semua, tapi semua saya treat dengan sama, cuman masalah chemistry mungkin beda kali ya. Karena kan ada yang mungkin jarang ketemu, ada yang sering ketemu gitu sih. Kalau ini kan masih sedikit, jadi kita semua kayak bro gitu lah. Gitu sih Mas. The last pertanyaan penting. Apa pesan sampean buat pemain Indonesia terutama usia muda karena saya punya link di luar negeri buat pesan-pesan buat mereka? Jangan cepat puas pertama itu. Jangan cepat puas, jangan mudah terganggu godaan duniawi, sindrom dan lain-lain. Tetap perhatiin pola makan, kedisiplinan, jam tidur semua harus ikuti terus pola latihan juga. Intinya gitu sih, karena sebagus-bagusnya pemain Indonesia di sini yang katanya udah disiplin, udah makan sehat aja di sana belum tentu berhasil. Karena di sana kita pun namanya ada punya kader VO2 max. VO2 max ya. VO2 max-nya aja di sana aja yang sekelas EG aja belum ini loh Mas, belum sesuai standarnya sana. Standar sana ya. Apalagi yang kita di sini rokok, pemain bola banyak makannya gorengan gitu. Itu sih. Tetap fokus, disiplin, nggak usah yang main sosmed mengejar duniawi lah, itu nantilah belakangan. Yang pasti pemain harus sadar bahwa badan dia aset dia kan. Iya, betul. Oke, Egi, terima kasih. Matur suwun. Sama pokoknya nanti 2 atau 3 tahun lagi saya bikin vlog lagi sudah bawa pemain Indonesia ke Jepang. Amin. Oke, saya Santoso, Egi Ekaresi. Terima kasih, saya Pandita Rekam.